sehat ya. Perkenalkan, nama aku Hana Mabruka dari Pendidikan Kimia 2019, NIM 1961406, Universitas Islam Indonesia. Di sini kita bakal ngobrol mengenai tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu apa sih? Jadi, pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mendidik sekaligus memperdayakan peserta didik dengan tujuan membangun karakter yang lebih baik lagi. Tentu saja, hal itu dilakukan agar nantinya peserta didik menjadi individu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga banyak orang. Kalian pasti sering mendengar banget, generasi emas adalah generasi penerus bangsa, generasi muda adalah generasi penerus bangsa, generasi kita sebagai pemuda, generasi penerus bangsa. Bangsa kita membutuhkan pemuda yang punya karakter yang lebih baik lagi. Bangsa kita tidak membutuhkan pemuda yang tidak berkarakter. Karena pemuda yang tidak berkarakter, apa yang diharapkan? Mungkin kita sebagai pelajar banyak sekali potensi-potensi yang kita punya, tapi tanpa karakter itu kita masih dibilang kurang. Karakter itu mencerminkan diri kita sendiri, apalagi kita sebagai generasi penerus bangsa, ya kan? Berbicara generasi penerus bangsa ini, kita sebagai pemuda ingin berkarakter seperti apa untuk bangsa kita? Tentu saja yang dibutuhkan oleh bangsa kita itu karakter yang baik. Banyak sekali implementasi pendidikan karakter yang ketika kita di sekolah itu mendapatkannya. Dan sebenarnya pendidikan karakter ini sudah kita dapatkan sejak kita kecil, sejak kita dini. Pendidikan karakter secara lingkungan, ketika kita di rumah, kita di sekolah. Dan di sini aku bakal bahas tentang pendidikan karakter di sekolah. Salah satunya itu tentang peduli lingkungan. Nah, berbicara tentang peduli lingkungan, aku ini suka banget kehijauan. Kemudian aku sendiri nggak suka kerusakan. Aku sendiri suka alam dan nggak suka ketika alam itu dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan sini, peduli lingkungan adalah sikap kita. Bagaimana ketika kita menjaga, merawat alam kita, merawat lingkungan sekitar kita. Dan apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang merusaknya. Dan apa yang harus kita lakukan ketika alam itu sudah terjadi, sudah rusak. Begini, contoh kecilnya adalah yang kita sering diajarkan di sekolah, itu piket kelas. Bagaimana caranya kita menjaga lingkungan kita dengan piket kelas, membersihkan ruangan kelas kita agar tetap nyaman saat kita belajar. Kalau kelasnya kotor, bagaimana kita mau nyaman untuk belajar, ya kan? Dan di sini aku bakal contohin gimana sih peduli dengan lingkungan. Yuk ikut aku. Dan ini salah satu contoh peduli lingkungan, yaitu menyiram tanaman, kemudian mengambil hasil yang kita tanam, dan banyak hal lainnya. Itu salah satu contoh yang aku contohin, karena berhubung sekarang sedang pembelajaran daring, jadi aku mencontohkannya di rumah, itu dengan cara menanam hidroponik ataupun tumbuhan lainnya. Sebenarnya banyak banget, dan juga ketika kita
tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, itu termasuk peduli lingkungan. Jadi hal kecil yang kita lakukan itu bermanfaat besar, berdampak besar bagi diri kita. Ketika kita melihat orang yang membuang sampah, apakah senang? Tidak kan? Nah, karena efeknya itu akan berefek negatif, apalagi sekarang musim penghujan. Masih adanya banjir di beberapa daerah karena tersumbatnya aliran sungai dengan sampah. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar dapat menanggulangi hal tersebut dengan cara apa? Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Ketika ada orang yang membuang sampah dan kita melihatnya, cobalah bertindak dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang halus, setidaknya tidak membuang sampah di sungai. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih mohon maaf dari aku. Mungkin itu yang dapat aku jelasin ke teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.